Taman itu sangat besar, jadi baru setelah setengah jam Wu Zhangkong membawa mereka ke taman yang lebih kecil di dalam taman. Mereka disambut dengan hamparan tanaman hijau yang luas. Ada sebuah bangunan kecil di tengahnya, kecil dibandingkan dengan bangunan lain yang mereka lihat dalam perjalanan ke sana. Bersama dengan kekosongan luas yang mengelilinginya, pemandangan itu tampak tidak proporsional. Sesampai di gedung, para siswa terkejut melihat tidak ada plakat nama. Mereka tidak bisa membuat kepala atau ekor hanya dari tempat ini. Apakah ujian bagian kedua benar-benar dilakukan di sini? Bangunan itu berwarna biru tua, dan dindingnya berkilauan seperti cermin. Setiap dindingnya terlihat seperti terbuat dari balok kaca. Ada rasa keindahan yang aneh pada kualitas seperti reflektif ini. Setiap sudut membiaskan cahaya dengan cara yang berbeda. Itu menakjubkan. Tidak ada yang menjaga pintu ganda biru tua yang juga terbuat dari kaca. Wu Zhangkong berjalan dan menekan kaca. Cahaya biru tiba-tiba muncul. Itu memproyeksikan gambar yang disertai dengan suara geli. Oh, lama tidak bertemu. Ini Zhangkong kecil Issea. Petik 2. Wu Zhangkong dengan dingin berkata, buka pintunya. Suara itu menjawab dengan enggan, kamu masih sangat membosankan. Dengan cincin yang tajam, pintu terbuka tanpa kata. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue berdiri tercengang. Zhangkong kecil Issea. Apa-apaan ini? Zhangkong adalah nama guru Wu, dan Issea seharusnya mengacu pada kota Issea kan? Tapi, cara memanggilnya ini hanya ahem. Memasuki pintu, mereka melihat dinding biru tua yang sama, tapi sekarang ada lantai putih yang bersinar dan lampu neon lembut di atas. Mereka berkumpul untuk melukis pemandangan yang tenang dan teratur, lebih jauh menekankan pada kurangnya orang. Sebuah platform logam melingkar yang menahan 3 gelang logam melayang di atasnya. Pakai, perintah Wu Zhangkong. Xie dengan penasaran bertanya, Guru Wu, apa fungsinya? Wu Zhangkong menjawab kembali, ini untuk mengidentifikasi Anda. Jika Anda memakainya, Anda tidak akan dianggap sebagai musuh oleh sistem pertahanan di sini. Petik 2. Xie tersentak, sangat berteknologi tinggi. Tanpa membuang kata-kata lagi, Wu Zhangkong memimpin ketiganya ke pintu kaca biru tua lainnya. Cahaya biru cerah menyapu sekali lagi, tapi kali ini tanpa suara. Setelah memindai mereka dan mencatat gelang mereka, suasana menjadi tenang. Melewati pintu itu ada terowongan panjang dengan beberapa tikungan di dalamnya. Saat Wu Zhangkong memimpin mereka melewati terowongan, dia melewati pintu kaca lain dan menghilang dalam sekejap cahaya. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue secara naluriah berhenti. Ini adalah teknologi spasial. Xie berseru. Dia telah lahir dari klan besar jadi wajar jika dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa canggihnya teknologi benua itu sekarang. Dia ingat dengan jelas bahwa teknologi spasial masih dalam tahap perkembangan, dan masih jauh dari diimplementasikan ke dalam penggunaan praktis. Namun, apa yang baru saja mereka alami adalah hasil dari teknologi spasial. Meneruskan, suara Wu Zhangkong bergema dari semua sisi. Bertukar pandangan dengan kedua temannya, Tang Wulin memimpin jalan ke depan. Setelah memasuki daerah Wu Zhangkong baru saja masuk, perasaan aneh melanda mereka. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibungkus dengan energi murni. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Itu adalah ruang biru tua. Stalagmit biru tua dan kristal stalaktit mengelilinginya. Dindingnya terbuat dari logam putih keperakan. Kristal dan logam bersatu untuk membiaskan cahaya dengan cara yang menakjubkan. Tak lama setelah itu, Xie dan Gu Yue muncul di sisinya dengan 2 kilatan cahaya. Wow, ini benar-benar teknologi spasial. Lokasi ujian akhir kita berteknologi tinggi. Suara Xie penuh dengan kekaguman. Wu Zhangkong sedang bersandar di dinding. Sesaat kemudian, beberapa mekanisme yang tidak diketahui tampaknya telah diaktifkan saat salah satu dinding tiba-tiba terbelah untuk menampilkan layar besar dengan segudang simbol di atasnya. Sebuah keyboard muncul dan Wu Zhangkong mulai mengetik. Suara ketikannya seperti derai hujan yang melanda secepat kilat. Identitas dikonfirmasi. Zhangkong kecil Issea. Petik 2. Kesulitan ujian, sedang. Peserta, 3. Dimulai dalam 10 detik. Petik 2. 10. 9. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini memulai hitung mundur? Xie bertanya dengan heran. Wu Zhangkong berbalik untuk menatap mereka. Jangan bilang kamu masih ingin lebih banyak waktu persiapan. Lakukan saja apa yang selalu Anda lakukan. Petik 2. 8, 7, 6, 3, 2, 1. Mulai. 3 lampu biru turun ke ketiganya dan dalam sekejap, mereka menghilang.
Tang Wulin merasakan energi itu membungkusnya lagi. Namun kali ini, perasaan itu jauh lebih kuat dan bertahan lebih lama. Tang Wulin buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya dan mempercepat aliran darahnya ketika dia merasakan sensasi bahwa dia sedang ditarik. Dia sekarang bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri yang terus berakselerasi. Setiap detak jantung yang kuat menangkis rasa sakit, memungkinkan dia untuk menenangkan diri dan menenangkan diri. Setelah beberapa periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu, cahaya lain menyala dan Tang Wulin kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia diselimuti oleh rasa tidak berbobot. Tidak baik. Dia tidak ragu-ragu untuk melepaskan dan menembak Blue Silver Grace-nya ke bawah untuk mengunci sesuatu sementara dia dengan panik mengambil sikapnya. Hal pertama yang dia rasakan adalah dunia berputar di sekelilingnya. Dia kemudian merasakan tarikan yang kuat di tubuhnya. Blue Silver Grace miliknya akhirnya melekat pada sesuatu. Saat dua cahaya lain turun di dekatnya, dia dengan tergesa-gesa mengerahkan seluruh kekuatannya dalam mengendalikan rumput Blue Silver untuk memperlambat kejatuhannya dan bertindak sebagai pegas bagi dua rekan lainnya. Kekuatan elastis dari rumput menghilang saat dia dengan lembut mendarat di tanah. Xie Xie dan Gu Yue tidak bisa ditemukan. Dia sendirian sekarang, dan heran menemukan bahwa tempat ini agak akrab baginya. Tanahnya putih dan tidak ada langit, namun, sepertinya tidak ada batasan untuk dunia ini. Tempat ini menyerupai dunia tempat dia bertemu dengan Tang Tua. Itu berbeda, tentu saja. Tempat ini memiliki lebih banyak hal yang hadir dan tidak mungkin menjadi ruang di dalam kesadarannya. Ini, tempat apa ini? Selamat datang di Aula Pahlawan. Uji coba pertama, kesulitan sedang. Nama, Tang Wulin. Umur, 10. Petik 2. Uji tujuan putaran pertama, bertahan selama 30 detik. Tanpa memberi Tang Wulin sedetik untuk memahami apa yang sedang terjadi, seberkas cahaya muncul di depannya, menampakkan seorang gadis cantik. Dia memiliki mata yang lembut dan tersenyum ramah. Mulai, suara elektronik mengumumkan. Mata gadis itu berbinar dan cahaya kuat menyelimuti tubuhnya. Saat cahaya semakin terang, cincin kuning muncul dari bawah kakinya. Tang Wulin melihat sosoknya berkedip dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depannya. Dia mengulurkan telapak tangan langsung ke perutnya. Gerakan kaki ini mirip dengan Guru Wu. Setelah mengalami gerakan kaki aneh Wu Zhangkong sebelumnya, Tang Wulin bersiap ketika gadis itu menyerangnya. Dengan lambaian tangannya, puluhan helai Blue Silver Grace ditembakkan di depannya untuk menciptakan pertahanan yang mencakup segalanya. Sebuah kuali berkaki tiga tiba-tiba muncul di depannya. Terlalu cepat bagi Tang Wulin untuk bereaksi, kuali turun dengan letusan gas hitam. Tanah bergetar dan gemuruh keras bergema, menyentak Tang Wulin untuk meluncurkan jaring Blue Silver Grace-nya ke atas. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan lawannya. Mengambil keuntungan dari pembukaan itu, sebuah telapak tangan yang halus menghantam. Sudah terlambat bagi Tang Wulin untuk mencoba menghindar. Saat telapak tangan lembutnya menekan perutnya, dia merasakan kekuatan yang menarik. Dikombinasikan dengan pelurusan lengannya yang tiba-tiba, itu menghasilkan serangan eksplosif yang membuatnya terbang. Untungnya, dia mengenakan rompi Tousan Refined Cloud Titanium. Ketika telapak tangan menghantamnya, setiap bagian dari rompi telah terkunci bersama dan mendistribusikan kekuatan telapak tangan secara merata. Bahkan setelah membagikan kekuatan, Tang Wulin merasa perutnya seolah-olah diserang oleh pendobrak. Tentu saja, dengan tubuh yang jauh lebih kuat dari rekan-rekannya, dia bisa menahannya. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berdiri, karena kuali hitam sudah menuju ke arahnya. Tang Wulin secara bersamaan memperhatikan bahwa ada cahaya ungu di mata gadis itu. Rasa pusing melanda dia, dan usahanya untuk mengatur kembali pembelaannya terhenti. Kuali hitam menghantam seperti guntur, tetapi Tang Wulin membalas dengan pukulan kanan yang eksplosif. Pukulan bersisik emas bertemu dengan kuali, tabrakan mereka menciptakan ledakan yang bergemuruh. Dia sudah lama mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Bahkan saat dia linglung, dia berhasil mendorong tinjunya ke depan. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya dalam kondisi seperti itu, jadi dia dikirim terbang sekali lagi. Tang Wulin menyadari betapa mengejutkan lawannya. Mereka berdua memiliki satu cincin. Mereka berdua hanya punya satu cincin. Namun, kecakapan bertarungnya sangat hebat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terguncang. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, Tang Wulin melambaikan tangannya dengan terburu-buru, mengiring Blue Silver Grace menembak ke arah kuali hitam. Untuk saat ini, dia ingin mencoba mengikat jiwa bela diri lawannya. Jatuh dari harapannya, gadis itu tidak mempermasalahkan jiwa bela dirinya sama sekali.
Sebaliknya, dia memilih untuk mempercepat serangannya di Tang Wulin. Dia ingin melawanku dalam jarak dekat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat gelombang sisik emas menutupi lengan kanannya. Dia berdiri di sana, setegas gunung. Dia tahu dari pertukaran mereka sebelumnya bahwa serangannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain menyerang dengan kekuatan jiwanya, dia juga sepertinya memiliki trik lain. Karena Tang Wulin tidak bisa mengalahkannya dalam kecepatan, dia memilih untuk menenangkan orangnya dan bertemu langsung dengannya. Sebagian dari Blue Silver Grace yang ditembakkan Tang Wulin terbelah dan kembali padanya, berkumpul secara protektif di sekitar tubuhnya. Sosok gadis itu berkedip lagi dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kali ini, bagaimanapun, ketika dia muncul kembali, dia ada di mana-mana di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tang Wulin untuk melawan adalah menyerang dengan beberapa helai Blue Silver Grace yang dimilikinya, mencoba menghentikannya. Tiba-tiba, teriakan burung phoenix menembus udara. Sebuah seruling tiba-tiba muncul di tangan gadis itu. Saat nada keras itu menyerang telinga Tang Wulin, dia merasa seolah-olah seluruh dunianya telah melambat, yang jelas dari kelesuan Blue Silver Grace-nya. Dalam keadaan lamban, kuali itu dengan mudah bisa lepas dari jeratan rumput saat membumbung tinggi ke langit sebelum menabrak Tang Wulin. Bang! Tang Wulin merasakan sentakan yang segera diikuti oleh mati rasa. Dia telah dikirim terbang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, gadis itu telah menarik pertahanan Blue Silver Grace miliknya menggunakan tangannya yang seperti giok. Pertahanannya telah dipatahkan, gadis itu mencapai Tang Wulin dalam sekejap sebelum bergerak menyerang perutnya, kali ini menggunakan kedua tangan. Aku sudah selesai. Terlepas dari ancaman kuat yang dia rasakan dari gadis itu pada saat itu, hanya satu pikiran yang memenuhi pikirannya. Jiwa bela diri kembar. Gadis ini memiliki jiwa bela diri kembar. Dan dia bahkan bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Dia sama sekali tidak perlu beralih di antara mereka. Saat tangannya yang seperti giok putih mendarat di tubuhnya, Tang Wulin gemetar saat kekuatan aneh menyerbu ke arahnya, membasuh mati rasa. Tang Wulin hanya punya cukup waktu untuk mengayunkan lengan kanannya ke depannya. Bang! Sebuah kekuatan pemecah tulang bertemu dengan lengan kanannya, meninggalkannya compang camping. Itu memantul kembali ke dadanya, mendorongnya lebih jauh. Namun kali ini, dia tidak terbang terlalu jauh ke belakang. Saat dia menabrak kuali yang berada tepat di belakangnya, kegelapan memenuhi matanya. Menarik kekuatan dari siapa yang tahu di mana, gadis itu terus mengejar Tang Wulin. Dia menyerang dengan tangan kanannya yang memiliki semacam kekuatan yang menarik, mengirim Tang Wulin terbang kembali ke arahnya, sementara tangan kirinya melengkung menjadi kepalan saat dia meninju ke arah dadanya. Meskipun lengan kanannya sangat sakit dan Tang Wulin terus dipukuli, ini benar-benar membangkitkan darahnya. Dia mengeluarkan raungan yang dalam saat tangan kanannya berubah menjadi cakar naga emas dalam semburan cahaya yang indah. Sementara itu, dia menyerang dengan sulur rumput Blue Silver yang telah disusupi oleh Gold Light. Untaian rumput Blue Silver emas ini seperti tombak saat menembus ke tanah. Menggunakan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan tubuhnya, Tang Wulin tiba-tiba berubah arah dan nyaris tidak bisa menghindari serangan telapak tangan gadis itu. Mengambil keuntungan dari kekuatan menarik dari serangan gadis itu, dia bergegas ke arahnya dan membubung di atas kepalanya, mengambil kesempatan ini untuk meraih kepalanya dengan cakar naga emasnya. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran dia bisa melancarkan serangan balik. Nada lain dari teriakan burung phoenix terdengar. Tang Wulin segera membeku di tempatnya sementara gelombang pusing menyerang indranya. Saat gadis itu turun dari udara, dia menunjuk satu jari ke Tang Wulin, memerintahkan kuali hitam untuk menghancurkannya. Tang Wulin memaksa cakar naga emasnya untuk bergerak, dengan berani memukulnya ke dalam kuali hitam. Bang! Kuali hitam itu hancur berkeping-keping, benar-benar hancur berantakan. Tubuh gadis itu masih bergoyang dari rebound ketika Tang Wulin turun. Pada saat itu, Tang Wulin telah menemukannya. Saat dia menarik cakar naga emasnya setelah menghancurkan kuali, sehelai rumput Blue Silver emas melesat keluar dari tanah, mendorongnya maju dan terbang ke udara seperti peluru. Belum 30 detik berlalu. Mereka seharusnya hampir melakukannya. Gadis itu menatapnya kosong sejenak. Dia menyerang ke depan untuk mengejar sekali lagi, tetapi ketika dia tiba di depan Blue Silver Grace emas, dia ragu-ragu sejenak. Kenyataannya, Tang Wulin juga tidak dalam kondisi baik. Dia sudah kehabisan kekuatan jiwa setelah menggunakan cakar naga emas dan pohon anggur emasnya. The Blue Silver Grace mendorongnya menjauh darinya. Sementara itu, rumput Blue Silver emas menghilang saat Gold Light kembali padanya.
Dia saat ini memaksimalkan waktunya di udara untuk membuka jarak terbesar yang dia bisa antara dia dan gadis itu. 30 detik telah berlalu. Uji coba pertama selesai. Petik 2. Suara yang sudah lama ditunggu muncul sekali lagi. Dia berguling ketika dia mendarat untuk mengurangi kekuatan, lalu berdiri dan melihat ke belakang. Sidang kedua dimulai. Kalahkan lawanmu atau bertahan selama 30 detik lagi. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata pada tujuan melanggar bola, suara elektronik mengumumkan. Tepat sebelumnya, dia telah dipaksa untuk menggunakan 2/3 dari kekuatan jiwanya hanya untuk bertahan dalam pertempuran singkat melawannya. Namun sekarang, dia harus bertahan 30 detik lagi. Tampaknya tidak terpengaruh oleh suara elektronik itu, gadis itu menyerbu ke arahnya sekali lagi. Namun kali ini, dia hanya memegang seruling. Apa yang saya lakukan? Lari. Aku tidak secepat dia. Gerakan kakiku tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Saya tidak bisa lari. Pertarungan atrisi. Jika dia benar-benar hanya master jiwa cincin 1, maka seharusnya tidak ada perbedaan besar antara kapasitas kekuatan jiwa kita. Dia sedikit lebih kuat dengan jiwa kembarnya, tetapi menggunakan kedua keterampilan jiwa mereka menghabiskan banyak kekuatan jiwa juga. Dengan asumsi tebakan saya benar, maka saya harus melibatkannya sebanyak mungkin sekarang. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya harus bisa bertahan 30 detik lagi. Sampai di kesimpulan ini, Tang Wulin berbalik dan lari. 1 detik lebih sedikit dihabiskan dalam pertempuran berarti 1 detik lebih banyak bertahan hidup. Meskipun kekuatan jiwanya rendah, kekuatan fisiknya sama sekali tidak terpengaruh. Dengan setiap langkah kakinya, dia melesat ke depan seperti bola meriam. Dengan metode ini, anehnya dia cepat. Namun, gadis itu masih sedikit lebih cepat darinya. Untungnya, tidak mudah untuk mengejarnya. Dengan satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar, 10 detik telah segera berlalu. Tepat ketika gadis itu hendak menyusulnya, Tang Wulin tiba-tiba melompat dengan seluruh kekuatannya saat memanggil 2000 Refined Heavy Silver Hammers. Gelombang. Ini dia lagi. Tang Wulin menjadi lamban, dan rasa pusing menguasainya, jadi dia belum bisa sepenuhnya membalikkan tubuhnya seperti yang dia inginkan. Dia hanya berhasil berbelok di tengah jalan ketika gadis itu tiba di hadapannya. Kali ini, dia tidak segera menyerangnya. Dia malah mengulurkan tangan dan meraih bahu kanannya dan menariknya ke arahnya sambil menendang betisnya dengan kaki kanannya. Tang Wulin segera terlempar dari keseimbangan, jatuh ke tanah. Dia melambaikan tangannya untuk melawan, tapi gadis itu melompat-lompat seperti peri, menghindari setiap serangannya. Bahkan saat menghindari serangannya, entah bagaimana dia bisa mendaratkan 2 pukulan lagi ke perutnya. Mengikat, memperlambat. Sekali lagi, skill Bin Soul miliknya diperlambat. Faktanya, efek lambatnya begitu besar sehingga gadis itu meraih seutas Blue Silver Grace dan melemparkannya ke atas. Yang bisa dilakukan Tang Wulin sekarang hanyalah masuk ke posisi janin dalam upaya melindungi kepala dan organ vitalnya. Bang 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 bang. Dia seperti samsak tinju manusia, ditumbuk dari segala arah. Setelah beberapa waktu, suara elektronik muncul lagi. 30 detik telah berlalu. Sidang kedua berakhir. Petik 2. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah meringankan dan sakit tulangnya telah hilang. Tang Wulin bersukacita karena dia memiliki rompi 1000 Refined Cloud Titanium untuk melindungi tubuhnya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan serangan gadis itu berkurang saat kekuatan jiwanya habis. Pandangan sekilas pada jiwa bela dirinya membuatnya jelas bahwa dia bukan master jiwa sistem kekuatan, melainkan master jiwa sistem kontrol. Mengejutkan, bagaimanapun, bahwa master jiwa sistem kontrol mampu menampilkan kekuatan serangan seperti itu. Jika saya tidak menghancurkan kualinya, apakah saya bisa bertahan? Tang Wulin merangkak dari tanah. Gadis itu sudah menghilang, tapi dia masih berada di ruang yang sama seperti sebelumnya. Sudah 2 percobaan. Mungkinkah tesnya belum selesai? Tang Wulin menyimpan kecurigaan ini di dalam hatinya. Tes lanjutan, percobaan pertama. Siap-siap, maju. Sudah ditingkatkan ke tingkat lanjut sekarang. Sesosok muncul dengan kilatan cahaya. Anehnya, itu adalah gadis yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, dia tampak sedikit lebih tua. Tang Wulin merasa sedih saat melihat 2 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia tahu persis apa yang dia alami sekarang. Tang Wulin tersandung karena kilatan cahaya, wajahnya hijau dan ungu karena memar. Dia benar-benar membuat pemandangan yang menyedihkan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Xie berdiri relatif dekat, penampilannya bahkan lebih serampangan daripada miliknya.
Kulit Xie benar-benar tidak sedap dipandang. Berapa banyak cobaan yang kamu lewati? Tang Wulin bertanya padanya tanpa berpikir. Wajah Xie menjadi gelap. Satu percobaan. Tes ini terlalu sulit, lawan saya terlalu kuat. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawannya. Dia melampauiku dalam kekuatan dan kecepatan ledakan, dan bahkan dalam kemampuan pertempuran jarak dekat. Aku tidak berdaya untuk bertahan melawannya bahkan dengan jiwa bela diri kembarku. Petik 2. Bagaimana dengan Gu Yue? Dia masih belum keluar. Tang Wulin bertanya. Xie mengangguk. Pada akhirnya, dia yang terkuat. Berapa banyak cobaan yang Anda lewati? Petik 2. Tawa pahit keluar dari bibir Tang Wulin. Hanya 2 percobaan. Saya lulus ujian kedua hanya karena saya pandai menerima pukulan. Petik 2. Sejak mereka masuk sampai sekarang, Wu Zhangkong tidak bergerak 1 inci pun dari posisi sebelumnya. Layar di sini berbeda dari yang ada di platform kenaikan roh, mereka tidak menunjukkan semua yang telah terjadi dalam ujian, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. 1 menit berlalu sebelum Gu Yue yang berwajah pucat tersandung dari kilatan cahaya. Tang Wulin, yang kebetulan berdiri tepat di depannya, melihat keterkejutan di matanya. Berapa banyak cobaan yang kamu lewati? Xie bertanya. Lanjutan, 2 percobaan. Tingkat terakhir terlalu sulit, dan saya dikalahkan di percobaan pertama. Bagaimana dengan kalian? Petik 2. Tang Wulin dan Xie berdiri di sana, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar merasa bahwa membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain hanya akan mengarah pada kegilaan. Wu Zhangkong berbalik ke arah trio itu dan mengangguk. Kemari. Trio itu mendekat di depannya. Memiliki hasil terburuk, Xie menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan penghinaan terhadap diri sendiri. Saat pikiran ini melonjak di benaknya, cahaya terang melintas, dan ketiganya menghilang dalam gelombang spasial. Dengan kilatan cahaya lagi, mereka menemukan diri mereka di kantor yang luas. Luasnya setidaknya 200 meter persegi. Di satu sisi, ada meja kantor besar dan sofa putih di seberangnya. Silahkan duduk. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan kalian bertiga, kata Wu Zhangkong sambil menunjuk ke sofa. Bingung, ketiganya tetap duduk di sofa. Wu Zhangkong duduk di depan mereka. Kalian masing-masing pasti merasa bahwa ujian hari ini aneh. Kalian semua memiliki lawan yang berbeda yang, pada suatu saat, semuanya adalah Soul Master yang pernah tinggal di benua ini. Sayangnya, hanya 70% dari kekuatan sebenarnya yang dapat direplikasi oleh simulasi. Bagaimana Anda dibandingkan dengan lawan Anda? Petik 2. Mereka benar-benar Soul Master. Tang Wulin segera mengingat gadis dengan jiwa kembar itu, sementara Xie mengingat gadis tinggi dan cantik yang pinggangnya tampak sefleksibel busur. Adapun Gu Yue, dia mengingat pemuda berambut hitam yang matanya berbinar dengan kemegahan yang aneh. Dia dengan mudah mengalahkannya dalam uji coba level tertinggi. Dia bergidik mengingat pertempuran mereka. Aku membawa kalian semua ke sini karena 2 alasan. Pertama, Anda mendekati batas seberapa banyak energi roh yang dapat Anda serap di platform kenaikan roh. Setelah masuk beberapa kali lagi, Anda akan mencapai batas itu, jadi Anda membutuhkan tempat lain untuk mendapatkan pengalaman pertempuran yang nyata. Dibandingkan dengan platform kenaikan roh, Aula Pahlawan dapat memberikan pengalaman pertempuran yang lebih baik karena luka yang Anda terima di sana semuanya nyata. Tentu saja, Anda akan dikeluarkan secara otomatis saat Anda cedera sampai tingkat tertentu. Juga tidak akan ada rebound mental seperti yang Anda terima di platform kenaikan roh saat tubuh Anda hancur. Dengan kata lain, pengalaman yang Anda peroleh di Aula Pahlawan bahkan lebih berharga daripada di platform kenaikan roh. Kedua, tes ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ujian akhirmu. Ujian akhirmu telah berakhir di platform kenaikan roh pemberontakan dan skormu telah diberikan. Ujian di sini adalah ujian masuk ke suatu organisasi. Jika Anda menjadi anggota organisasi ini, Anda akan dapat mengumpulkan poin di masa depan untuk menggunakan Aula Pahlawan lagi. Petik 2. Organisasi. Kata ini, ditambah dengan ingatan tentang gerak kaki lawannya dari sebelumnya, membuat Tang Wulin segera menyadari bahwa ini adalah organisasi yang telah diceritakan Wu Zhangkong kepadanya sebelumnya. Organisasi yang awalnya dia tolak untuk bergabung. Xie dan Gu Yue menatap Wu Zhangkong dengan rasa ingin tahu sambil berpikir, jadi Guru Wu sebenarnya adalah bagian dari suatu organisasi. Guru Wu, apa yang dilakukan organisasi ini? Xie bertanya. Dia berasal dari klan besar, jadi dia tidak bisa begitu saja bergabung dengan organisasi manapun, namun,
fakta bahwa organisasi ini dapat memiliki basis di sini, di Taman Teknologi Kota Isea, berarti latar belakangnya tidak boleh ditertawakan. Wu Zhangkong bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Tang? Sekte Tang. Mendengar dua kata ini, ketiganya mulai gemetar karena kegirangan. Sekte Tang. Itu Sekte Tang. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Praktis tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tahu tentang Sekte Tang. Legenda mengatakan bahwa Sekte Tang telah ada sejak zaman kuno hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa peristiwa sejarah terbesar di benua Douluo semuanya melibatkan Sekte Tang dalam satu atau lain cara. Pendiri Tang Sekte adalah penjaga benua 20.000 tahun yang lalu. Ada desas-desus bahwa dia telah naik menjadi dewa. Dengan pendiri Sekte Tang yang memimpin generasi pertama 7 monster Shrek, Akademi Shrek juga naik ke tampuk kekuasaan di era itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan menjadi eksistensi yang begitu legendaris. Pada saat itu, Balai Jiwa Bela Diri telah ambisius dalam upayanya untuk menaklukkan seluruh benua dan menyatukannya di bawah satu bendera. Melawan mereka, pendiri Tang Sekte mengumpulkan kekuatan negara dan Soul Masters untuk bertarung dengan Martial Soul Hall dalam pertempuran terakhir yang menentukan. Pada akhirnya, dia berdiri di sisi kemenangan. Dikatakan bahwa saat memegang Trisula Dewa Laut, dia telah naik sebagai Dewa Laut. Tang Wulin selalu senang mendengarkan cerita pendiri Sekte Tang karena dia juga memiliki jiwa bela diri rumput Blue Silver. Mungkin bagi seseorang di benua itu untuk tidak mengetahui pagoda roh, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang Sekte Tang. Seiring berjalannya waktu, Sekte Tang hampir layu karena kemajuan teknologi perangkat jiwa, ketika tiba-tiba, sosok legendaris lain muncul entah dari mana. Itu benar, dia adalah pendiri pagoda roh, sekaligus pencipta jiwa roh. Jejaknya dalam sejarah telah sepenuhnya mengubah struktur dunia Soul Master hingga hari ini. Setelah kebangkitan kembali Sekte Tang, mereka tidak pernah menurun lagi. Padahal, dikabarkan bahwa, bersama dengan Star Luo Empire dan Heaven Do Empire, mereka telah lama pindah ke dua benua lain. Dalam 1000 tahun terakhir ini, mereka jarang dibicarakan, tetapi legenda mereka tidak pernah dilupakan. Trio itu benar-benar terkejut dengan ucapan dua kata yang mewakili organisasi legendaris itu. Mungkinkah kita berada di Sekte Tang sekarang? Guru Wu, bukankah Sekte Tang sudah menghilang? Atau pindah ke dua benua lainnya? Tang Wulin berseru tidak percaya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak, Sekte Tang tidak pernah benar-benar menghilang. Meskipun benar bahwa Sekte Tang telah mendirikan pangkalan di dua benua lain seperti Pagoda Roh, tetapi Sekte Tang tidak pernah meninggalkan benua Douluo. Pemerintah federal tahu tentang Sekte Tang juga, tetapi demi beradaptasi dengan norma-norma masyarakat saat ini, Sekte Tang sekarang beroperasi dengan cara yang sederhana. Bagaimanapun, reputasi Sekte Tang benar-benar terlalu bagus. Bangunan tempat kami berada sebenarnya dimiliki oleh sebuah perusahaan di bawah Sekte Tang, perusahaan teknologi Sekte Tang era Dasling. Mereka mengembangkan Balai Pahlawan sebagai sistem pembelajaran, dan lawan yang baru saja Anda lawan pernah menjadi anggota 7 monster Shrek. Petik 2. Tang Wulin dialiri listrik. Dia mengingat lawannya dengan realisasi identitasnya yang baru ditemukan. Musuhku, apakah dia di generasi yang sama dengan pendiri pagoda roh dari 7 monster Shrek 10.000 tahun yang lalu? Pemilik Tricycles Soul Cauldron dan Nine Phoenix Flute, Xiao Xiao The Phoenix Flute Douluo. Petik 2. Xie tercengang. Kalau begitu, bukankah lawan saya juga dari generasi yang sama dari 7 monster Shrek, kelinci iblis Douluo Jiang Nanan? Wu Zhangkong meliriknya, tidak terlalu terkejut dengan ekspresinya. Gu Yue, lawanmu adalah pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao saat dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Jadi kalian bertiga jangan berkecil hati. Anda dikalahkan oleh legenda yang kuat. Jika Anda berhasil di Aula Pahlawan dan terus berkembang, Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk bertempur dengan Shrek Seven Monsters yang asli suatu hari nanti. Petik 2. Tang Wulin tanpa sadar menelan kata-kata yang tidak bisa dipercaya ini. Dia bahkan tidak perlu memikirkan jawabannya dan langsung berteriak, saya ingin bergabung. Setelah mendengar kisah Sekte Tang yang legendaris sejak kecil, orang hanya bisa membayangkan keinginannya yang membara untuk bergabung dengan organisasi. Namun, kisah-kisah ini bukanlah alasan utama di balik kesediaannya untuk bergabung, itu adalah idolanya, pendiri Sekte Tang yang memiliki jiwa bela diri yang sama dengannya. Keraguan sebelumnya yang dia pegang untuk bergabung dengan organisasi Wu Zhangkong hilang setelah mendengar bahwa itu adalah Sekte Tang. Xie sampai pada kesimpulan yang sama setelah beberapa saat ragu.
Saya ingin bergabung juga. Wu Zhangkong memperingatkan mereka, kamu tidak perlu memutuskan terlalu cepat. Kamu bisa pulang dan bertanya pada keluargamu dulu. Petik 2. Xie menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Guru Wu, saya akan bergabung. Saya yakin saya juga bisa meyakinkan keluarga saya. Petik 2. Tatapan Tang Wulin dan Xie mengarah ke Gu Yue. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah dia akan bergabung atau tidak, tetapi tidak dapat disangkal bahwa penampilannya adalah yang terbaik dari semuanya hari ini. Pada kenyataannya, satu-satunya persyaratan mereka adalah lulus uji coba pertama tingkat menengah untuk memenuhi syarat keanggotaan. Ujian setelah itu akan mendorong mereka ke batas mereka. Maaf, Guru Wu, Wulin, Xie, aku tidak akan bergabung, kata Gu Yue dengan sangat tenang. Tidak ada sedikit pun penyesalan di kedalaman matanya, seolah dia hanya berurusan dengan masalah duniawi. Hah, kenapa? Xie dan Tang Wulin bertanya berbarengan. Gu Yue hanya menggelengkan kepalanya. Sudah ada organisasi lain yang ingin saya ikuti, jadi saya tidak dapat bergabung dengan Sekte Tang. Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wu Zhangkong memotongnya. Tidak apa-apa, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi tidak apa-apa selama Anda telah memikirkan semuanya dengan benar. Gu Yue, kamu sangat berbakat dan akan bisa bersinar kemanapun kamu pergi di masa depan. Dengan demikian, saya akan membuat beberapa pengaturan lain untuk komponen tempur dari pendidikan Anda. Petik 2. Terima kasih, Guru Wu. Gu Yue mengangguk singkat. Masih tidak percaya, Tang Wulin mendekati Gu Yue. Tapi Gu Yue, itu Sekte Tang. Sekte Tang yang memiliki tradisi dari 20.000 tahun yang lalu dan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Ada sedikit perubahan dalam ekspresi Gu Yue, tapi pikirannya teguh. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi oleh kata-kata Tang Wulin. Maaf, Wulin. Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Pagoda Jiwa sebelum kita datang ke sini, dan mereka mengharuskan saya untuk tidak bergabung dengan organisasi lain. Petik 2. Sementara Tang Wulin tertegun mendengar kata-kata ini, alis Wu Zhangkong melonjak karena terkejut. Kapan Pagoda Roh mendekati Gu Yue? Mereka bergerak sangat cepat, tapi keunggulan Gu Yue telah terlihat sejak awal. Terlepas dari apakah itu selama periode pemberontakan atau platform kenaikan roh biasa, Gu Yue selalu menunjukkan kekuatan dan potensi yang luar biasa. Baik Tang Wulin maupun Xie tidak bisa dibandingkan dengannya, terutama dengan jiwa bela dirinya yang belum pernah terlihat sebelumnya yang bisa mengendalikan 6 elemen. Selain itu, kekuatan kendalinya sangat kuat, memungkinkan kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya. Pagoda Jiwa tidak diragukan lagi telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengikatnya. Persis seperti yang dia katakan. Akan ada beberapa perselisihan jika dia bergabung dengan Sekte Tang setelah bergabung dengan Pagoda Roh. Tatapan Wu Zhangkong kembali ke Tang Wulin dan Xie. Apa yang dikatakan Gu Yue benar. Baik Sekte Tang dan Pagoda Jiwa adalah organisasi terkemuka di benua itu. Organisasi tidak seperti asosiasi, Anda hanya dapat bergabung dengan satu organisasi. Jika Anda memilih untuk bergabung dengan Sekte Tang, maka di masa depan, Anda tidak dapat bergabung dengan Pagoda Jiwa. Jika Anda ingin meninggalkan Sekte Tang, maka Anda harus mengembalikan semua yang Anda terima darinya, termasuk metode kultivasi. Dengan mengingat hal ini, kalian berdua harus mempertimbangkan kembali keputusanmu dengan hati-hati dan memberitahuku di lain waktu. Petik 2. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin berkata, saya tidak perlu memikirkannya. Saya ingin bergabung dengan Sekte Tang. Itu mimpiku. Itu benar, dia bermimpi bergabung dengan Sekte Tang sejak kecil. Meskipun dia tidak ingin berpisah dari Gu Yue, dia harus memprioritaskan mimpinya. Xie melihat bola-balik antara Tang Wulin dan Gu Yue sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Guru Wu, saya juga telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Baik, kami akan mengakhiri pengujian hari ini di sini. Setelah mengisi beberapa formulir nanti, Anda secara resmi akan menjadi anggota luar Sekte Tang. Saya akan menjelaskan kepada Anda nanti semua yang perlu Anda ketahui tentang organisasi seperti aturan, manfaat, dan tugas. Petik 2. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Tang Wulin menatap ke kejauhan dengan ekspresi kesepian. Wang Jinxi telah pergi, Zhang Yangzi telah pergi, bahkan Gu Yue memilih jalan yang berbeda darinya. Rekan-rekannya pergi satu persatu, dan dia benar-benar merasa tidak berdaya karena dia tidak memiliki dasar untuk memengaruhi keputusan mereka. Jika bergabung dengan Sekte Tang bukanlah mimpinya, dia pasti akan memilih untuk bergabung dengan Pagoda Jiwa bersama Gu Yue. Bagaimanapun,
para sahabat harus tetap bersama. Namun, seolah-olah takdir telah memutuskan bahwa dia harus sendirian. Keluarga dan teman-temannya pergi satu demi satu, dan satu-satunya yang tersisa di sisinya adalah Xie. Akankah Xie meninggalkanku juga? Duduk di sampingnya, Xie mendorongnya dengan beberapa kata. Ada apa? Apakah Anda merasa sedih karena Gu Yue tidak bergabung dengan Sekte Tang? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya hanya merasa semua orang yang saya sayangi pergi. Orang tuaku dan pergi. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi pergi, dan sekarang Gu Yue telah memilih jalan yang berbeda. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk sendiri. Petik 2. Xie tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kamu masih memilikiku? Aku tidak akan pergi. Petik 2. Desahan depresi keluar dari bibir Tang Wulin. Mungkin kamu tidak punya pilihan selain meninggalkanku juga di masa depan. Siapa yang bilang aku akan pergi? Gu Yue tiba-tiba muncul di samping mereka. Dia menarik Xie dari kursinya sebelum mencurinya untuk duduk di samping Tang Wulin. Kamu sangat emosional, kata Gu Yue, tidak senang. Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Mungkin. Gu Yue menekan. Aku hanya memilih untuk tidak bergabung dengan Sekte Tang, dan bukannya meninggalkan kelas 0. Organisasi manapun yang saya ikuti tidak mengubah fakta bahwa saya akan selalu bersama kalian. Petik 2. Melihat sebuah celah, Xie mengambil kesempatan ini untuk menyela. Jika kamu hanya mengatakan, kamu, daripada, kalian, dia akan jauh lebih tersentuh. Pergi. Tang Wulin dan Gu Yue berteriak padanya berbarengan. Kalian adalah pengganggu. Xie berkata dengan keluhan. Tang Wulin terkekeh. Maaf Gu Yue, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Setiap orang membuat keputusan sendiri. Saya hanya merasa sedikit frustrasi. Kamu benar, mungkin karena keluargaku pergi, tapi aku sangat lemah secara emosional. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Petik 2. Menyodokkan kepalanya sekali lagi, Xie berkata, lepaskan perasaanmu kapanpun kamu perlu. Misalnya, biarkan aku memukulmu sekali. Petik 2. Tang Wulin mendengus. Aku tidak begitu yakin aku yang akan dipukuli. Akhir semester merupakan momen yang menggembirakan bagi semua mahasiswa karena menandai dimulainya liburan panjang selama 1 bulan. Mereka akhirnya bisa bersantai dan melupakan belajar atau berkultivasi selama ini. Meski berstatus sebagai Soul Master bergengsi, pada akhirnya mereka hanyalah anak-anak. Setelah 1 perjalanan lagi ke Sekte Tang era Dazzling keesokan harinya, kelas 0 juga memulai liburan mereka. Gu Yue dan Xie memilih menghabiskan liburan mereka jauh dari kampus. Secara alami, mereka berdua akan pulang untuk bermain dan bersantai, meninggalkan hanya Tang Wulin yang tersisa di asrama. Kemana saya bisa pergi? Kembali ke kota Glory Bound. Ayah dan ibu sudah tidak ada lagi, jadi bisakah tempat itu disebut rumah lagi? Tang Wulin dengan getir menertawakan pikiran kesepiannya. Satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang adalah bengkel Mang Tian. Ia berharap dengan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan bekerja, ia bisa melupakan keluarganya. Dia sudah mengisi formulir pendaftaran Sekte Tang dan menyerahkannya kepada Wu Zhangkong, yang mengirimkannya ke Sekte Tang era Dazzling untuk ditinjau. Hanya setelah persetujuan barulah dia secara resmi menjadi anggota Sekte Tang.